Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa belajar seperti biasanya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Yang mana hari ini kita akan belajar tentang slogan lan dan poster. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita baca doa dulu ya. Doa mulai. Sebelum kita masuk ke pelajaran, kita absen dulu ya. Alhamdulillah. Al-Faini Alia Amanah Taskia Denis Muhammad Anzar Adam Rizki Amirul Muhammad Aufa Muhammad Abdullah Muhammad Fauzan Azali Muhammad Jazur Muhammad Rizki Aulia Muhammad Suhal Muhammad Zamzami Muhammad Zikri Musa Nabila Daki Radia Rafa Zahara Saiful Said Siti Putri Tajul Wirdatul. Setelah kita mengabsen, sekarang kita mendengarkan lagu Indonesia Raya sangat untuk kita. Kita semua berdiri ya. Berdiri. Ini adalah lagu Indonesia Raya.
Ya, terima kasih, boleh kembali. Ya, materi kita adalah tentang slogan, poster, dan iklan. Sebelum kita masuk kepada materi slogan, poster, dan iklan, saya ingin bertanya dulu tentang materi kita sebelumnya. Ada yang masih mengingat materi kita sebelumnya? Tentang apa kemarin? Tentang tag hasil observasi, ya, yang mana tag itu menjelaskan suatu pengamatan, entah kita mengamati tentang objek, suasana, lingkungan, dan lain-lain, ya. Pada materi sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana bentuk cara kita mengakses sesuatu melalui tag hasil observasi. Seperti contoh saya kemarin memberikan contoh kita membuat tag hasil observasi melalui laptop, atau ada benda-benda lain yang kita amati. Berarti tujuan kita untuk membuat tag observasi yaitu untuk mengamati sesuatu benda atau suatu lingkungan, ya. Oke, sudah paham ya? Sekarang kita masuk kepada slogan, poster, dan iklan. Ini adalah materi kita hari ini. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang ini, ya. Sebelum kita menjelaskan lebih jauh, ada yang tahu apa itu slogan, bagaimana bentuk slogan? Pada kehidupan sehari-hari kalian, apa pernah kalian menemukan slogan, poster, dan iklan? Nah, bagaimana bentuk slogan? Bagaimana bentuk iklan dan bagaimana bentuk poster? Ada yang tahu? Ada? Iklan itu seperti apa? Belum, ya? Nah, di sini tujuan kita mempelajari poster, slogan, dan iklan ini di sini untuk mengidentifikasi dan menganalisa suatu perbedaan dan persamaan yang ada pada poster dan slogan dan iklan, ya. Ada yang ingin bertanya dulu? Ada yang tidak paham? Sebelum kita lanjut, oke, saya jelaskan. Poster ini adalah suatu gambar visual yang menggabungkan antara gambar dan tulisan yang berbentuk poster. Di sini dia bisa membuat secara tulisan dan gambar di dinding-dinding supaya orang lain atau masyarakat bisa melihat. Supaya untuk apa? Untuk mengajak masyarakat atau rakyat untuk mengikuti himbauan daripada poster. Sedangkan slogan ini mempunyai kata-kata yang pendek, singkat, jelas, ya, yang berisi tentang motivasi. Ini sama antara poster, slogan sama. Persamaannya itu adalah untuk diajak kita untuk melakukan sesuatu, ya. Mempunyai kata-kata persuasi, yaitu mengajak. Sama juga sama iklan. Kalau iklan sering kita jumpai di media massa, elektronik, televisi, ya. Dia yaitu untuk menjual suatu barang, produk, atau menjual jasa-jasa. Itu bukan barang, ya. Tentang suatu pekerjaan boleh, tentang suatu kegiatan boleh. Dia mempromosi suatu layanan kesehatan, itu termasuk pada iklan. Ada iklan yang tentang produk, ada iklan yang tentang jasa, ada yang komersial, beda-beda. Nanti kita jelaskan satu-satu. Ini terbaru secara umum, ya. Tujuannya di sini yaitu
untuk memahami atau mengidentifikasi supaya kalian siswa-siswa bisa memahami dan mengerti ya. Saya ulang lagi, ada yang tahu slogan apa? Ada yang tahu slogan itu apa? Tadi baru saja tadi. Slogan? Boleh diingat seperti itu. Slogan adalah berisi motivasi, boleh itu yang harus kita pahami aja dulu ya. Selanjutnya iklan. Nah, iklan untuk mempromosikan barang atau jasa, boleh kita sebut. Sedangkan kalau poster, adalah suatu media visual yang menyampaikan suatu informasi. oleh seperti itu. Tergantung bagaimana kalian bisa mengamati dulu, memahami dulu ya. Nanti baru kita membuat suatu kegiatan untuk membuat sesuatu program ya. Coba di sini sudah saya bagikan buku ya. Kalian buka di halaman 39 sampai dengan 40 dan berubah. Sudah ada? Sudah ya? Di situ kalian baca sejenak dulu ya, tentang poster, iklan dan slogan. Di situ kalian baca sebentar sebelum saya jelaskan lagi ya. Sudah dibaca?
Sudah. Buat lihat di halaman 41. Di situ ada contoh iklan ya. Iklan. Yang mana ini tentang dunia digital ya. Di sini yang pertama ada mengedukasi, yang kedua ada untuk hiburan, yang ketiga ada keterlibatan, dan yang keempat ada pengalaman. Ini maksudnya dengan kita menggunakan iklan melalui digital ya, internet atau dengan menggunakan media massa ya, lebih mudah ya, lebih mudah dijelaskan, lebih mudah dipahami oleh orang-orang yang jauh, lebih mudah diingat. Selanjutnya di sini yang pertama fungsinya yaitu untuk mengedukasi, yang kedua yaitu untuk menghibur, yang ketiga ada keterlibatan, dan yang keempat ada pengalaman, sehingga dapat memudahkan konsumen atau pendengar untuk menyampaikan untuk sesuatu yang disampaikan mudah diserap oleh konsumen dan pendengar ya. Nah, ini adalah nampak ya? Nampak? Nah, ini adalah salah satu contoh iklan ya. Iklan ini iklan apa? Iklan tentang minuman ya. Minuman yang mana di sini tentang minumannya ada tentang Yakult, yang mana di sini dipromosi untuk melayani ramai, untuk bisa dikonsumsi, karena dengan adanya Yakult ini bisa menyehatkan badan ya, perut kita nyaman. Dengan adanya mereka mempromosikan barang, sehingga konsumen tertarik untuk membeli ya. Ini biasanya ditampilkan di mana? Di media sosial, ada di televisi, ada. Tujuannya untuk memudahkan konsumen ya, untuk memudahkan kita mengakses di mana saja, tidak melalui televisi, di internet pun ada ya. Selanjutnya di sini ada contoh. Nah ini kecil ya. Nah ini dalam bentuk apa ini? Ini dalam bentuk poster. Poster itu mempunyai kata-kata yang pendek, yang singkat, mudah diingat dan jelas ya. Apa ini ya? Ini adalah apa ya? Ini poster ini ya. Nah ini lihat ya. Poster. Poster adalah paduan visual antara gambar dan tulisan ya, yang mudah diingat. Tujuannya ini dibuat di sini jangan sentuh narkoba. Tujuannya untuk mengingatkan kepada masyarakat jangan pernah menyentuh barang-barang yang narkoba, supaya kita tidak tersentuh oleh itu, supaya masyarakat menjadi menjadi sehat dengan tidak mengkonsumsi narkoba. Kalau kita mengkonsumsi narkoba, kita akan menjadi tercandu ya, sehingga pemikiran kita rusak ya kan ya, sehingga mental kita rusak, sehingga pergaulan kita sesama orang lain itu tidak sinkron lagi, sehingga kita bisa menjadi pencuri ya kan. Untuk apa? Demi untuk mendapat narkoba tadi. Itulah tujuan poster ini, untuk menjelaskan pada orang-orang lain bahwa betapa bahayanya narkoba. Paham ya? Selanjutnya di sini ada, nah, nampak ya? Ini adalah dalam bentuk ya, belajar selagi mudah agar tidak sesat kelak saat tua. Itu artinya seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan?
Oke? Ini berisi motivasi untuk kita bahwasanya belajar selagi masih muda, artinya kita belajar sejak dini ya. Dari kita masih kecil kita harus belajar sehingga pada saat kita tua nanti kita menjadi sukses di situ juga, menjadi lebih pintar di situ juga. Karena kalau kita tidak belajar ya, kalau kita tidak belajar maka saat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita tidak bisa menjadi apa-apa. Dengan adanya kita belajar bisa memudahkan kita menjadi lebih baik, menambah ilmu kita, menambah wawasan kita. Jadi tujuan slogan ini adalah untuk mengajak kita untuk belajar supaya ke depan kita menjadi lebih baik. Sudah paham ya? Sudah paham. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Oke, siapkan pulpen dulu ya. Pulpen sama kertas boleh. Nah, sebelum kita lihat video ini ada video yang dibuat untuk menjelaskan bagaimana slogan iklan dan poster. Di saat nanti video ini tampil ada pesan-pesan, ada perkataan, ada yang kurang jelas, nanti bisa kalian tulis materinya kurang jelas atau pemahaman yang kurang pas. Bisa kalian juga tujuan saya tumpuk pulpen untuk menulis apa yang disampaikan di sini kalian tulis, ya. Nanti kalau kurang jelas bisa kalian tanyakan kembali. Paham ya? Paham. Di saat video lagi berlangsung jangan ada yang ribut. Tetap tenang, perhatikan, pasang indera pendengaran, kemudian pasang mata untuk melihat, telinga untuk mendengar ya. Oke. Rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat ikut, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Dengan pesan ibu, ingat 3M. Itu adalah suatu iklan layanan kesehatan untuk publik ya. Di sini dia menjelaskan bahwasannya kita harus sering-sering. Itu di masa kita masih corona dulu. Di saat virus itu masih menyebar, kita harus selalu membersihkan tangan, menjaga jarak supaya tidak tertular dengan penyakit virus corona itu yang masa lalu. Sekarang sudah berlalu ya. Itu tujuan dia mengiklankan ini. Iklan layanan kesehatan ya. Beda sama iklan yang tadi mempromosikan barang. Ada lagi yang model mempromosikan barang dan jasa. Kalau barang dia menjual. Kalau dia jasa yang menawarkan jasanya sendiri untuk melakukan sesuatu seperti kita ojol ya kan? Seperti ojek online itu adalah mempromosikan jasa mereka ya. Kalau ini adalah layanan kesehatan yang mengimbaukan promosi ini supaya kita tidak terkena virus ya. Ini termasuk iklan juga, sama-sama untuk mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel Ruang Belajar, channel yang membagikan materi bahasa Indonesia. Kalian sudah menyaksikan iklan layani masyarakat di video awal tadi kan? Lalu apa hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari? Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks, iklan, slogan, dan poster. Ada 3 materi yang akan kita pelajari pada video ini. Yang pertama yaitu pengertian teks iklan, slogan, dan poster. Kedua, ciri teks iklan, slogan, dan poster. Dan yang terakhir adalah jenis teks iklan, slogan, dan poster. Simak video
video ini sampai habis ya, karena ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa siapkan buku catatan untuk mencatat hal-hal penting yang ada di dalam materi ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan channel ini agar channel ini terus membagikan hal-hal yang bermanfaat. Materi yang pertama adalah teks iklan. Teks iklan adalah teks yang bertujuan mendorong atau membujuk orang lain untuk menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Tujuan iklan adalah memberikan informasi, mempromosikan kelebihan atau keunggulan produk, dan mempengaruhi orang lain agar membeli produk, barang, atau jasa yang ditawarkan. Sedangkan ada dua media iklan, yaitu media elektronik dan media cetak. Media elektronik bisa kita temui pada televisi, radio, dan sosial media. Sedangkan media cetak kita bisa kita temukan pada koran, majalah, buletin, tabloid, dan lain-lain. Ada 4 jenis teks iklan. Yang pertama adalah informatif. Teks iklan biasanya mengandung informasi berupa nama produk dan kegunaannya. Ciri yang kedua, bahasanya mudah dipahami. Bahasa iklan unik dan menarik agar mudah dilihat oleh pendengar atau membacanya. Ciri yang ketiga yaitu menarik perhatian dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Ciri yang keempat adalah bersifat persuasif. Adanya iklan dapat mempengaruhi pembaca agar mencoba produk yang diiklankan. Tahukah kamu, iklan yang banyak kita temui ternyata memiliki jenis iklan yang berbeda. Hal ini karena tujuan iklan memang berlatar belakang berbeda. Berikut ini adalah jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Yang pertama adalah iklan pengumuman. Iklan ini menginformasikan suatu pemberitahuan, misalnya iklan duka cita, iklan kegiatan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu iklan penawaran atau iklan niaga. Iklan ini menawarkan barang atau jasa niaga. Yang ketiga, iklan permintaan. Berisi permintaan barang atau jasa atau pihak lain yang mau kerjasama dengan pihak yang mengiklankan. Dan yang terakhir adalah iklan layanan masyarakat. Iklan ini berisi pesan, ajakan untuk melakukan atau menghindari dari suatu hal. Selain berdasarkan isi, teks iklan juga dibedakan berdasarkan ruang penyajiannya. Ada 4 jenis iklan berdasarkan ruang penyajiannya. Yang pertama adalah iklan baris, iklan kolom, iklan display, dan iklan advertorial. Selanjutnya, slogan. Slogan adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu, atau bisa juga diartikan suatu moto atau semboyan yang dibuat dalam rangkaian kata yang relatif singkat dan menarik, di mana tujuannya untuk menyampaikan suatu informasi kepada halayak. Contohnya, Pemda Bantul memiliki slogan "Batu Laju Taman Sari", slogan lingkungan "Bersih Indah", dan slogan produk "Yamaha Selalu Depan". Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan slogan produk ini, bukan? Ciri slogan yaitu slogan dapat berbentuk kalimat, klausa, frase, ataupun moto. Umumnya, slogan dibuat dengan kata-kata yang menarik dan mudah diingat. Dan slogan dapat berupa simbol suatu organisasi ataupun kelompok masyarakat. Ada 4 jenis slogan, yaitu slogan pendidikan, slogan kesehatan, slogan peduli lingkungan, dan slogan pemasaran atau bisnis. Materi selanjutnya yaitu poster. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum yang bisa berupa pengumuman atau iklan. Poster juga bisa diartikan sebagai media komunikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai.
Poster ini berfungsi untuk menyampaikan informasi sebagai media promosi barang ataupun jasa dan sebagai sarana bagi para desainer grafis untuk berkreativitas. Ciri poster sendiri menggunakan bahasa yang padat, singkat, jelas, dan mudah dipahami. Poster mengandung kalimat-kalimat persuasif atau bersifat ajakan. Poster menggunakan gambar atau sketsa atau lukisan dan perpaduan warna. Poster dapat meninggalkan pesan meski dibaca sambil berlalu. Isi poster tidak bertele-tele, dan poster biasanya dipasang pada permukaan yang rata dan di lokasi yang strategis atau di tempat umum. Ada 4 jenis poster. Yang pertama adalah poster pengumuman. Poster ini berisi pemberitahuan tentang adanya suatu kegiatan, misalnya pentas musik, program bola basket, dan sebagainya. Jenis poster yang kedua adalah poster pendidikan. Poster ini memiliki tujuan untuk mendidik masyarakat, biasanya berhubungan dengan dunia pendidikan dan dipasang di sekolah-sekolah. Yang ketiga, poster niaga. Poster ini bertujuan untuk menawarkan produk barang atau jasa. Dan yang terakhir adalah poster pelayanan masyarakat. Poster ini memuat informasi untuk mengedukasi masyarakat secara umum tentang suatu hal. Contohnya, poster berkaitan dengan masalah kesehatan. Berikut adalah contoh iklan. Contoh slogan. Dan contoh poster. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis teks iklan, slogan, dan poster. Kalian sudah paham bukan? Jika ada materi yang kurang paham, kalian juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Materi ini juga bisa kalian baca pada buku paket. Oke, tadi sudah dijelaskan dalam video sebentar tentang slogan, iklan, dan poster. Ada kan di sini? Ada? Ya. Di situ dia menjelaskan bagaimana bentuk slogan, bagaimana bentuk poster, dan bagaimana bentuk iklan. Di situ ada persamaannya, ada perbedaannya. Ya. Persamaan dari ketiga itu apa? Sama-sama memiliki kata-kata yang mempunyai persuasi, yaitu untuk mengajak, ya, mengajak atau mengikuti. Kalau di poster mengajak untuk kita melakukan sesuatu apa yang disarankan. Bisa ada poster tentang lingkungan, ada poster tentang kesehatan, sama-sama untuk mengajak. Sedangkan iklan seperti itu juga, dia mempunyai kata-kata yang persuasif, yaitu kata-kata untuk mengajak konsumen atau orang lain untuk mengikuti atau membeli suatu produk. Sama seperti tadi juga, tujuannya itu untuk mempengaruhi atau mengajak masyarakat, ya kan? Ada yang ingin ditanya? Ada yang tidak paham? Kalau sudah kita buat kelompok, karena ada tugas kelompok yang akan kita lakukan, kita kerjakan sama-sama. Ya, kita bentuk 4 kelompok. Di sini kita ada berapa orang semua? 19. Ada 2, 3, ada yang tidak masuk, ya. Jadi kita buat kelompok. Jadi kalau 19 kita buat 4 kelompok, ada yang 5 dan ada yang 4. Satu kelompok menjadi 4, ya. Nah, jadi sekarang kita bangun, kita atur bangkunya, ya. Ini kembali aja. Jadi kita pasti kita, ya. Kita kerjakan bukan.
Ini berapa orang? Kelompok ini kemari. Bangun. Cepat. Ambil bukunya, pindahkan kemari. Oke, coba lihat kemari ya, hadapnya kemari. Ini ada tugas ya, yang saya bagikan di sini ya. Ada tempat semua ya, tempat. Di sini ada berapa lembar? 1, 2, dan 3 ya. Di sini ada contoh iklan, poster, dan slogan ya. Di sini tugasnya yaitu kalian baca dulu, bacalah materi tentang iklan, poster, dan slogan yang telah diberikan. Itu sudah saya berikan, kalian baca dulu, kalian amati dulu, kalian perhatikan dulu ya. Selanjutnya, yang kedua nanti kalian diskusikan setiap pertanyaan dengan anggota kelompok ya. Sebelum kita buat ini nanti, kalian diskusi dulu sama kelompok masing-masing. Setelah itu, kita tulis jawaban di lembar jawaban yang telah disediakan. Nanti saya sediakan untuk kalian ya. Selanjutnya, setelah kalian membuat jawabannya, kalian presentasikan, maksudnya presentasi kalian satu orang menjelaskan ke depan ya. Misalnya sudah siap satu orang dari satu kelompok, satu orang menjelaskan ya hasil kerjanya. Jadi cara buatnya, di sini cara buatnya. Di sini kalian pilih hanya satu ya. Di sini kan ada 4, 1, 2, 3, 3 ya, 3 aja. 1, 2, 3 itu ada slogan, poster, dan iklan. Itu kalian pilih ya. Kalian pilih antara satu. Nanti kalian buat simpulan dari hasil, misalnya ini iklan ya, iklan. Tujuan mereka memasarkan iklan ini untuk apa, dan produk-produk apa aja yang disampaikan di dalam iklan ini kalian buat di dalam. Nah, ini saya bagikan.
lihat kembali lagi. Itu ada kata saya bagikan cukup besar ya. Bisa sesuka hati kalian kalian buat banyak, boleh sedikit ya. Tapi tergantung bagaimana penjelasan kalian itu. Nah, di situ yang pertama kalian buat nama kalian, nama kelompok berapa orang? Ada 5 buat 5, ada 4 buat 4. Sudah kalian buat kelompok, itu kalian pilih satu. Ya, kalian pilih satu. Misalnya ini tentang iklan, udah. Kalian buat iklan ini tujuannya untuk apa, manfaatnya untuk apa ya, di kertas ini, kertas besar ini ya. Setelah kalian buat, nanti kalian presentasikan hasil kalian, boleh sama-sama teman. Maksudnya produknya sama ya. Nanti saat dijelaskan ada yang berbeda. Misalnya ini di sini poster, di sini poster. Nanti saat kita menjelaskan pasti ada berbeda, tapi maknanya juga sama juga. Boleh. Kalau ini terlalu besar boleh dipotong ya. Ada yang bertanya sebelum dibuat? Ada? Ada yang bertanya sebelum dibuat? Kalau semuanya sama, boleh kita memilih salah satu, boleh sama. Cuma nanti kan ini kita kelompok sama yang itu beda. Nanti penjelasan kita kan agak sedikit sama. Ya. Habis itu potong robek. Setiap kelompok satu aja ya. Setiap kelompok satu aja. Buat namanya, buat nama kelompok ya.
Yang lain membantu ya, satu orang menulis, selain membantu mencari jawaban kita mengidentifikasi, mencari informasi apa saja yang disampaikan di dalam iklan, dalam poster dan dalam slogan. Tapi pilih satu aja. Nanti kalian identifikasi informasi apa saja yang ada di dalam yang kalian pilih itu. Ada 3, 1 ada iklan, 2 ada apa deh? Poster, 3 ada slogan. Kalian pilih antara satu dan langsung kalian buat identifikasinya satu aja. Informasi apa yang ada di dalam, apa saja yang dilakukan. Bisa. Yang mana kamu? Gambar tak ada yang kami jelaskan, berarti di sini poster ini menjelaskan tentang apa? Kalau poster ini menjelaskan tentang lingkungan ya. Juga lingkungan. Ceritakan lingkungan. Tidak ada cuma ada lihat ini misalnya di hijaukan Indonesia, hijau dunia. Berarti di sini intinya Indonesia harus mempunyai keanesan, harus mempunyai lingkungan yang bersih sehingga tanya apa lingkungan yang sehat sehingga Indonesia bisa menjadi lebih bersih. Boleh ke sini, boleh ke sini. Jangan digambar ya, buat tulisnya aja.
Kerjakan proses 10 menit lagi ya. Jadi kita presentasiin.
Bisa semakin dan maju-maju terus video. Kita lebih koreksi terus. Bisa lagi. Di 5 menit lagi ya. Ada yang sudah siap? Apa itu ayu? Itu ayu perempuan. Itu ayu. Itu ayu. Ini terakhir betul lagi. Ini lagi. Ayo kita berarti. Ayo kita. Ayo kita memakai narkoba. Sudah? Kalau sudah,
Setelah sudah kita presentasikan, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, terakhir kelompok 4. Satu orang mewakili kelompoknya maju ke depan untuk kita presentasikan. Boleh kalian bacakan ya? Berapa kelompok 1? Nah, selagi kalian masih menulis, ya, perhatikan teman ya saat dia menyampaikan hasil kerja dari kelompoknya, supaya nanti kalian bisa mengatur kata-kata kalian, ya. Poster adalah media visual untuk menyampaikan suatu informasi. Yang kedua yaitu poster. Poster tersebut berisi tentang ajaran untuk melakukan pencegahan tujuannya menjadi bersih dan bergaya serta untuk melestarikan lingkungan alam. Tujuan dari acara untuk mengamalkan Dari kelompok 1 sudah menjelaskan hasil kerjanya di presentasi sendiri ya. Dia memilih yaitu B ya. Ini tentang poster ya. Dia menjelaskan bahwasanya poster adalah media visual atau menyampaikan suatu informasi yang mana dalam poster tersebut berisi tentang ajakan untuk melakukan penghijauan dan penanaman agar pohon lingkungan menjadi bersih dan terjaga sehingga serta untuk melestarikan alam. Tujuannya ini adalah untuk menjaga lingkungan ya. Jadi dari kelompok 1 dia memilih poster untuk menjaga lingkungan tujuannya ya. Dan dari kelompok 2, kelompok 2 apa? Iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar nggak dengar kata Kami dari kelompok 2 menjelaskan tentang iklan. Iklan adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempromosikan suatu makanan kepada konsumen. Biasanya melalui televisi, radio, media sosial dan lainnya. Tujuan iklan ini bertujuan untuk memudahkan dan menarik perhatian konsumen sehingga konsumen akan mudah membeli suatu makanan. Makanan yang dijual adalah produknya diproduksi oleh nasional. Pokok pertama sedang ada ketentuan yaitu membeli satu gratis satu atau AKG, yang maksudnya gratis 2 kali beli setiap pembelian paket 5 double cheeseburger seharga Rp50.000. Kelompok 2 tadi sudah menjelaskan mengidentifikasi tentang iklan tentang makanan ya, tentang makanan. Di sini dia menyampaikan tujuannya yaitu untuk mempromosi atau menjual barang makanannya sehingga pada konsumen sehingga tertarik untuk membeli. Tujuannya di sini yaitu untuk memudahkan dan menarik perhatian konsumen sehingga konsumen sangat mudah untuk membeli sesuatu ya. Ini dari kelompok 1 sangat bagus ya. Kelompok selanjutnya kelompok 3 pilih apa? Nah, maju apa? Sama apa? Siap kelompok 4 sebentar ya. Kita
Dari kelompok 3 juga menyampaikan tentang poster sama kelompok 1 tadi ya. Poster. Tapi di sini poster yang dibuat berbeda. Kan menurut bagaimana asumsinya ya. Bagaimana kalian mengidentifikasi sendiri ya. Ada yang sama, ada yang tidak. Tergantung bagaimana kalian mencerna ya. Oke, yang keempat, coba yang keempat. Yang keempat, coba maju cepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pengelola Indonesia untuk poster teks dijauhkan Indonesia, hijaukan Indonesia, dunia biar Indonesia semakin maju dan berusaha sehat dari wabah COVID-19. Ayo kita memajukan Indonesia dan kita menjaga lingkungan. Ini masalah cepat tak abang? Ini ada lintas. Jauhkan Indonesia biar Indonesia sehat dari wabah penyakit ataupun itu. Biar kita memajukan Indonesia dari hari kita menjaga lingkungan kita. Ini kerja dari kelompok 4. Dia mengidentifikasi sekaligus sama menyimpulkan ya. Menyimpulkan bahwasannya poster juga sama seperti kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 4 terakhir. Di sini menyimpulkan bahwasannya hijaukan Indonesia bagi ya. Hijau di dunia biar Indonesia semakin maju dan Indonesia sehat dari wabah penyakit apapun. Ayo kita memajukan Indonesia dan ayo kita menjaga lingkungan kita. Berarti di sini simpulannya dia mengajak seluruh masyarakat, seluruh rakyat untuk menjaga kebersihan sehingga kita terhindar dari penyakit ya. Itu fungsinya ya. Oke, terima kasih kepada kelompok 4, 1, 2, dan 3. Tadi saya sebut sama kalian ada udah ya. Satu ada iklannya, satu ada iklan, 2 ada poster, 3 ada slogan. Tapi memilih iklan dengan slogan. Aku lupa. Tadi kalian sudah Tadi kalian sudah mengidentifikasi itu menurut kalian sendiri ya. Sedangkan kebersamaan di antara iklan, poster dan slogan di sini iklan yaitu teks persuasif yang bertujuan mempromosi barang dan jasa. Biasanya menggunakan gambar teks untuk media cetak dan elektronik ya. Tadi nomor 1 seperti itu. Sedangkan persamaan dengan poster itu adalah suatu teks persuasif yang tujuannya mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu, biasanya ditempel di tempat-tempat umum ya, dan mengandalkan visual atau sesuatu yang berbentuk gambar ya, ada tulisannya juga. Itu adalah poster. Sedangkan persamaannya dengan slogan, yaitu slogan adalah frasa atau kalimat-kalimat pendek yang mudah diingat dan disampaikan dengan ide tujuan organisasi untuk atau produk, tidak selalu disertai dengan gambar. Kalau slogan ini boleh ada gambar, boleh tidak ada gambar, boleh melakukan tulisan saja. Sedangkan poster ada gambar dan ada tulisan ya. Ada yang kurang jelas? Ya. Udah jelas semua?
Dan saya umumkan ya hasil kerja kalian. Di sini yang paling bagus, yang sangat baik yaitu kelompok 2. Ya, kelompok 2 sangat bagus, lengkap dengan tujuan dan kesimpulannya ya. Sementara yang kelompok selanjutnya yaitu kelompok 1 ya. Kelompok 1 sangat jelas juga sudah memaparkan isi dan tujuannya ya. Kalau nomor 1, 2 tadi baik, ini baik juga, bagus ya. Yang ketiga yaitu kelompok 4 ya. Kelompok 4. Yang selanjutnya kelompok 3 ya. Kelompok 1 mendapatkan nilai di sini 90. Kelompok 2 85. Kelompok 3 80. Kelompok 4 75 ya. Bagus. Terima kasih banyak sudah melakukan tugas hari ini. Dengan mengucapkan terima kasih, sudah kalian buat semua dengan sangat baik ya. Untuk selanjutnya, ini ada tugas ya. Tugas untuk kerjakan di rumah. Di rumah. Baca tidak banyak, tapi nanti bisa dibagi-bagi ya. Ini tugas di rumah. Ini ya. Tugas di rumah berarti per individu. Nanti bisa diperbanyak ini ya. Oke. Jadi kesimpulan dari kita belajar hari ini adalah untuk memahami tujuan daripada slogan, iklan dan poster. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana dan jelaskan tentang video. Itu sudah kita memberi suatu gambaran. Ada gambaran tadi kan? Habis itu sudah saya berikan tugas dan ada juga kegiatan untuk kalian lakukan di rumah, ya. Oke, untuk hari ini saya ingin bertanyakan bagaimana pembelajaran kita hari ini. Ada menyenangkan, ada membosankan, ada melelahkan, ya.
Semoga kedepannya kita akan lebih baik, akan lebih bagus ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, untuk selanjutnya materi ke depan. Di materi ke depan kita akan membuat secara individu ya. Kalau misalnya tadi kita kelompok, besok individu. Dan selanjutnya kita membuat materi yaitu tentang slogannya tapi dalam bentuk gambar ya. Poster kita buat gambar sendiri ya kan, iklan sendiri dan slogan sendiri. Kita bergabung sama orang lain ya. Kita lakukan di sekolah, tidak di rumah ya. Jadi di rumah sudah saya kasih ya. Untuk selanjutnya kita melakukan uji coba di sekolah ya. Ada yang udah paham tuh ya? Nah, ya? Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, kita baca doa dulu ya. Udah, ayo kita baca doa. Oke, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.